Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munawar. Untuk kegiatan kita pagi hari ini, saya diamanai untuk membantu acara live streaming dan video conference Zoom terkait pendampingan belajar saat pandemi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hidayat. Sekaligus nanti ada silaturahim dari pihak sekolah kepada orang tua wali murid kelas 10, 11, dan 12. Mari kita mulai kegiatan pada pagi hari ini. Secara resmi nanti akan dibuka oleh MC, yaitu Ibu Vivin Permatasari. Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada Ibu Vivin Permatasari untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Bapak Muhammad Hidayat MPSI selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Darmansyah SH selaku Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Khairul Fajri SIKOM MA selaku Ketua Komite SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Wakaur dan staf, Bapak Ibu Wali kelas 10, 11, 12, dan seluruh Bapak Ibu Wali Murid SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti acara parenting ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara dalam acara parenting dan silaturahim bersama wali murid SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan sekaligus pengenalan dan penyampaian program sekolah, yang keempat yaitu sambutan ketua komite, yang kelima parenting dengan tema pendampingan belajar pada saat pandemi, dan yang keenam adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Fatih Rizky Wibowo, MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Fatih Rizky Wibowo MPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selesai. Padahal kita semua mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus pengenalan dan penyampaian program sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Darmansyah SH selaku Kepala SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Kepada beliau kami persilakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Kami hormati Bapak Muhammad Hidayat, Magister Psikologi,
selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Khairul Fajri, Ketua Komite Sekolah SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Bapak-bapak dan ibu-ibu wali siswa atau wali murid kelas 10, 11, dan 12 yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan beserta staf, dan Bapak Ibu Wali kelas 10 dan 11 serta kelas 12 yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Tentu yang pertama tak lepas atau tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang utama tentu nikmat iman dan nikmat Islam yang insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan Allah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yang tentu syafaat beliau senantiasa kita nantikan hingga di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua, wali siswa, baik yang berada di Jakarta, di daerah istimewa Jakarta, maupun yang berada di luar daerah istimewa Jakarta, dalam rangka kegiatan parenting, parenting dan informasi terkait dengan persekolahan yang kita laksanakan secara virtual, dan ini juga sebagai perkenalan kita mungkin dengan orang tua dan pihak sekolah yang sejak awal pembelajaran wabil khusus kelas 10 kita belum pernah bertatap muka secara langsung dikarenakan kondisi atau keadaan pandemi COVID-19 ini. Nah, alhamdulillah hari ini kegiatan pertemuan tatap muka dapat kita laksanakan meskipun secara virtual. Mudah-mudahan tentu harapan kita, pertemuan kita pada hari ini membawa suatu manfaat yang baik, membawa keberkahan, dan membawa kebaikan bagi kita semua, wabil khusus untuk perkembangan dan pengembangan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami akan menyampaikan tentang informasi tentang persekolahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah kita ini adalah sekolah swasta. Artinya sekolah swasta yang merupakan milik persyarikatan dari amal usaha Muhammadiyah. Nah, di dalam pelaksanaannya yang namanya sekolah swasta itu adalah sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Nah, bisa berjalan kegiatan sekolah ini ada 3 komponen yang perlu kami informasikan, yaitu yang pertama selaku pemilik amal usahanya adalah persyarikatan Muhammadiyah. Nah, yang kedua selaku penyelenggara dari kegiatan kaum ini adalah Majelis Dikdasmen, baik pimpinan daerah Muhammadiyah maupun pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Jakarta. Dan unsur yang ketiga adalah unsur pelaksana, yaitu kita selaku manajemen sekolah dan Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Oleh karena itu, terkait dengan pelaksanaan atau yang melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar yang berada di sekolah ini, kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, yang pertama,
Kami akan mengenalkan dari manajemen sekolah terlebih dahulu. Di dalam manajemen sekolah, saya selaku kepala sekolah yang diamanahi oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi saya nama Darmansyah. Darmansyah selaku kepala sekolah. Kemudian dibantu oleh manajemen yang lain terdiri dari wakil kepala sekolah urusan kurikulum, kalau bisa ditayangkan. Jadi wakil kepala sekolah urusan kurikulum, nah ini orangnya, itu Bu Nur Apri Wahyuti SPD. Yang kedua, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, yaitu Bapak Syihabuddin Sarjana Agama, yang ada di monitor. Kemudian berikutnya Ibu Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas, Ibu Alusia Dewi Puryanti SPD. Tayangannya. Oke, nah ini orangnya. Dan berikutnya adalah Wakil Kepala Urusan Sarana dan Prasarana, Ibu Astuti Utami SPD. Ya, ini. Berikutnya, Wakil Kepala Sekolah Urusan Ismuba, Al-Islam, Kemuhammadiyaan, dan Bahasa Arab, Ibu Woro Kusuma Ningrum, SAG. Nah, ini beliaunya. Kemudian dibantu oleh tenaga administrasi usahaan sebagai Kepala Tata Usaha, yaitu Ibu Sri Umi Parwati. Dan yang terakhir dari jajaran manajemen kita adalah selaku bendahara sekolah, yaitu Ibu Ferry Lindarti Noryadi SPT. Ini beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam proses juga kami akan memperkenalkan dari bimbingan dan konseling. Jadi dalam rangka untuk pendamping siswa, pendamping belajar, pendampingan psikis, psikologi, dan lain sebagainya, kami akan perkenalkan bagi Yahya Sarjana Hukum. Nah, ini beliau. Kemudian ada Bapak Kori Wahyu Kurniawan SPD. Ya, kebetulan izin karena baru melahirkan istrinya, kita bersyukur mudah-mudahan jadi anak yang solehah gitu. Nggak hadir ya? Oke, baru melahirkan istrinya. Kemudian dengan konseling ada Ibu Suhartini SPD. Nah, ini beliau yang insya Allah sebentar lagi juga akan melahirkan begitu. Nah, ini Ibu Titin panggilannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami perkenalkan juga Bapak Ibu wali kelas, baik kelas 10, 11 maupun kelas 2. Pertama untuk wali kelas 10 MIPA 1, Bapak Muhammad Raihan SAG. Nah, ini beliau. Kemudian wali kelas 10 MIPA 2, Bapak Sri Rohadi SPD. Nah, ini. Ganteng, kayak Joni Indo. Kemudian wali kelas 10 IPS 1, Ibu Afi Juliantari, SPD. Nah, ini monggo untuk dikenalkan. Kemudian wali kelas 10 IPS 2, Ibu Nani Aryani, SPD. Nah, ini orangnya, beliau-beliau inilah mungkin secara tatap muka langsung belum pernah ketemu, tapi selalu menyampaikan informasi terkait proses pembelajaran daring kepada Bapak Ibu dan anak. Wali kelas 11 MIPA 1, ini Bapak Hanifan Hadi SSN. Selanjutnya wali kelas 11 MIPA 2, Ibu Lulu Rudiati SS. Selanjutnya wali kelas 11 IPS 1,
Ibu Nur Aini SPD. Maaf, Bu Nurani maksudnya ya. Bu Nurani SPD. Selanjutnya wali kelas Sebri Wahyuni SPD A. Nah ini insya Allah sudah ya, baru melahirkan beliau ya. Kemudian untuk kelas 12 MIPA 1 Ibu Hani Hifdi SPD. Ini orangnya. Wali kelas 12 MIPA 2 Ibu Hajah Sri Haryati SPD. Ya. Selanjutnya wali kelas 12 IPS 1 Ibu Khwatun SPD. Dan wali kelas 12 IPS 2 Ibu Maimunah. Yang terakhir untuk proses pembelajaran kelas, wali kelas 12 IPS 3 Bapak Dr. Andes Asmara. Nah ini bapaknya. Ya. Ditambah karena kita ada program juga, program MBS. Untuk wali santri MBS ini ada Ibu Hikmatul Laila. Nah ini beliau. Ibu yang kami hormati, alhamdulillah juga untuk SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta sudah terbentuk komite sekolah kita. Ya, yang beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pemilihan. Kami perkenalkan juga, tapi ketuanya saja, mungkin yang lain mengikuti secara virtual. Jadi beliau adalah Bapak Khairul Fajri MA. Nah ini beliau. Jadi beliau ini adalah alumni, ya alumni SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta tahun 2007. Dan kemarin diamanahi ya oleh Universitas Ahmad Dahlan sebagai wakil dekan Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Tapi per 1 September 2020 kemarin beliau naik jabatan, jadi tidak di fakultas lagi, pindah ke kantor pusat sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan. Nah, ini beliau, Bapak Khairul Fajri. Bapak Ibu yang kami hormati, itu mungkin perkenalan kita terkait dengan selaku pelaksana dari kegiatan persekolahan di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan persekolahan kita. Nah, tentu kita awali terlebih dahulu dengan program sekolah, ya. Nah, di situ nanti yang pertama ada visi misi, bisa Bapak Ibu lihat di dalam tayangan kita di monitor ini. Nah, inilah visi dari sekolah kita. Jadi visi sekolah kita berkemajuan, berprestasi dalam IMTA, iptek, dan olahraga, berwawasan lingkungan, dan kewirausahaan. Nah, dari visi ini kita turunkan, kita rumuskan di dalam misi, dalam rangka untuk mencapai atau pencapaian dari pada visi sekolah ini. Visinya atau misinya cukup banyak. Next untuk ditayangkan misinya. Nah ini Bapak Ibu, ada memantapkan nilai keislaman dan kemuhammadiyahan melalui kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Kemudian mengoptimalkan kegiatan pondok pesantren, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan prestasi kelulusan, meningkatkan kesadaran siswa untuk studi lanjut, kemudian selanjutnya meningkatkan keunggulan olahraga, meningkatkan prestasi ekstrakurikuler menuju sekolah berbasis budaya, mengoptimalkan fungsi perpustakaan, laboratorium, mewujudkan
sekolah adiwiyata, dan mengembangkan unit usaha sekolah. Nah, inilah turunan dari visi sekolah yang kita harapkan bisa kita laksanakan dan kita capai tujuan tersebut melalui misi sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan program sekolah, seperti yang kami informasikan bahwa sekolah ini mempunyai 3 program, yaitu program reguler, kemudian program MBS, Muhammadiyah Boarding School, dan program KKU, kelas khusus olahraga. Nah, terkait dengan program reguler itu adalah program pembelajaran secara umum. Artinya baik MBS maupun KKU itu bergabung di dalam pembelajaran reguler. Kemudian untuk MBS, kami informasikan bahwa MBS kita ini sudah tersertifikasikan pada Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui seksi pondok pesantren. Untuk program KKU, kelas khusus olahraga, alhamdulillah Bapak Ibu, dari yang jurusan atau program KKU ini, banyak anak-anak kita, alumni dari SMA Mutu atau Muhammadiyah 7 ini, yang masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta di Fakultas PJKR, Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan. Itu banyak sekali yang diterima, setiap tahun pasti ada. Dan alhamdulillah paling akhir kemarin sebetulnya kita akan tayangkan, tapi sepertinya tidak jadi. Ada lulusan kita dari PJKR UNY secara bersamaan, 5 orang anak, dan alhamdulillah semuanya berhasil lulus dengan predikat cum laude. Nah, harapan kita tentu baik reguler, MBS maupun KKU kita ke depan akan jauh lebih baik lagi, harapan kita. Next mungkin. Nah, berikutnya Bapak Ibu, inilah prestasi dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Langsung kita lihat tayangannya. Ada juara 1 futsal antar SMA SMK dalam Piala Universitas Diponegoro Cup Jawa Tengah dan DIY. Kemudian ini juara 1 seni ganda putri dan juara 2 kelas putra dalam lomba tapak suci nasional championship. Kemudian ini ada juara lomba debat bahasa Arab dalam musabaqah qiraatul tingkat kota Yogyakarta. Dan banyak lagi yang lain yang mungkin tidak bisa kita tayangkan satu persatu. Kemudian ada program unggulan kita juga. Di sini adalah tahfizul Quran, dan setiap tahun insya Allah kita akan selalu mengadakan wisuda tahfizul Quran. Nah, ini fotonya. Nah, mungkin itu secara singkat terkait dengan program-program sekolah, kemudian juga tentang prestasi-prestasi dari SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta. Masukannya masalah penggunaan masker. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan evaluasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa dimanapun berada, bahwa dalam proses pembelajaran jarak jauh atau proses daring ini sebetulnya sudah dilaksanakan sejak bulan Maret tahun 2020. Artinya ketika pandemi COVID-19 itu sedang merajalela begitu. Walaupun sekarang juga sedang merajalela, tapi kelihatannya karena sudah terbiasa orang agak kurang rasa khawatirnya. Kalau dulu sedih COVID, orang takut, tapi sekarang sudah semakin banyak orang justru berani. Nah, sebetulnya untuk pembelajaran jarak jauh sudah kita laksanakan sejak Maret tahun 2020. Semester 2 kemarin. Nah, untuk yang kami evaluasi sekarang adalah terkait pembelajaran jarak jauh di tahun pembelajaran atau pelajaran 2020-2021. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu,
dari 351 siswa-siswi SMA Muhammadiyah 7 Jakarta. Nah, kita jaring itu ada 341 responden. Kami singkat saja, nggak terlalu banyak, sebetulnya banyak instrumen-instrumen terkait dengan evaluasi yang kita lakukan. Nah, yang pertama, seberapa tertarik Ananda dalam mengikuti pembelajaran daring dari sekolah? Nah, yang kita ambil di sini adalah yang tertarik dan yang biasa. Artinya kalau yang tertarik itu 15% dan 61,3%, nah berarti ketertarikannya itu masih agak kurang sebetulnya, sekitar 50%. Nah, sisanya itu yang kurang tertarik dan tidak tertarik. Nah, mungkin nanti akan ada perubahan dalam proses pembelajaran kita maupun proses-proses yang lain. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua, seberapa mudah Ananda mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah. Nah, jadi ada dua yang kita ambil, mudah dan cukup. Itu kalau mudah itu sekitar 9,7% dan cukup itu 63%, berarti ketercapaian itu adalah sekitar berapa ini? Mudah dan cukup 63 ditambah 9 ya, jadi 72% lebih kurangnya. Nah, artinya sudah di atas cukup begitu kalau kita ambil rata-rata. Jadi kemudahan Ananda itu. Kemudian selanjutnya apakah Ananda sudah bisa mengakses dan login ke e-learning kelasmu SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta? Nah, kami informasikan Bapak Ibu bahwa untuk aplikasi kita atau platform kita, sebagaimana yang dihimbau oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Jakarta, bahwa kita akan menggunakan aplikasi atau platformnya Kelasmu dari Universitas Muhammadiyah. Dan PWM DIY sudah melakukan diklat-diklat terkait dengan dengan aplikasi ini. Kemungkinannya akan dijadikan platform dari pembelajaran daring untuk SMA SMK Muhammadiyah se-DIY. Juga kemarin informasi dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah bahwa untuk e-learning kelasmu ini sudah mendapat apresiasi juga dari pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen, dan bisa jadi akan dilakukan secara nasional. Nah, dari survei kita atau dari evaluasi kita, ternyata Ananda sudah bisa mengakses ya loginnya ini, yaitu sebanyak 87,7%. Yang 12,3% ini nanti yang akan kita lacak. Selanjutnya mungkin, nah ini berupa tulisan, persepsi siswa terhadap pelaksanaan daring sekolah itu sebanyak 60% menyatakan cukup, kemudian sisanya menyatakan sulit dan sangat sulit hanya 10%. Jadi ini perlu adanya pembiasaan supaya lebih mahir dalam menggunakan media daring. Berkaitan dengan penyampaian materi yang dilakukan oleh guru, sekitar 50%. Balik lagi Bu. Ya. Sekitar 50% menyatakan sudah sesuai dengan standar kompetensi. Hal ini menjadi rujukan evaluasi pelaksanaan daring oleh guru. Jadi 50%, berarti ada 50% nanti akan kita evaluasi tentang proses pembelajaran. Kemudian kualitas bahan ajar itu sudah baik. Kurang dari 10% menyatakan sangat baik. 50% menyatakan baik, sisanya menyatakan cukup. Nah, mungkin bisa dibaca saja. Nah, respon balik dari pihak guru, artinya Bapak Ibu yang mengajar terhadap siswa tercatat cepat. Jadi sebanyak 90% menyatakan pelaksanaan pembelajaran daring sudah sesuai dengan jadwal. Sisanya menyatakan belum sesuai jadwal akibat terkendala masalah teknis. Nah, untuk evaluasi pembelajaran, kesimpulannya bahwa kelasmu, aplikasi LMS kita itu, alhamdulillah hampir 90% sudah bisa login dan tidak mengalami masalah. Nah, mudah-mudahan ke depan tentu pembelajaran daring kita akan lebih baik lagi. Masih ada ya?
Nah, dalam kuesioner tercatat ada 60 sudah dapat melihat laporan pembelajaran, 40% belum bisa melihat hasil. Nah, ini mungkin untuk evaluasi ya. Selanjutnya petunjuk pengerjaan yang ada di kelas hampir 70% sudah bisa terbaca. Ya, kemudian kesulitannya sekitar 40% siswa. Ini berdasarkan survei kita yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Lanjut, Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami informasikan juga terkait proses-proses yang sudah kita lakukan, proses pembelajaran, kemudian proses kehadiran, maka di dalam rangka untuk mengevaluasi atau penilaian, maka kita ada beberapa bentuk penilaian ya sebagai evaluasi dari pembelajaran kita. Yang pertama untuk kelas 10, 11, dan 12 itu ada PTS yaitu penilaian tengah semester. Nah, ini kami mohonkan kepada Bapak Ibu ujian loh ya sini ya Mas. Bapak Ibu untuk mendampingi dan memonitoring kegiatan Ananda termasuk juga untuk memberikan motivasi bahwa untuk PTS semester 1 itu akan kita laksanakan 14 sampai dengan 25 September 2020. Karena belum memungkinkan tatap muka, maka tetap secara daring kita laksanakan. Nah, untuk itu kepada orang tua kelas 10, 11, dan 12 untuk senantiasa mendampingi Ananda. Dan tentu persyaratan administratif yang lain untuk dipenuhi Bapak Ibu. Kemudian ada kita namanya penilaian akhir semester, itu untuk semester ganjil itu diikuti oleh semua siswa kelas 10, 11, dan 12. Dan untuk kenaikan kelas itu namanya PAT, penilaian akhir tahun yang diikuti oleh kelas 10 dan 11. Kelas 12 tidak mengikuti PAT tapi ujian sekolah. Kemudian untuk tahun ini, untuk tahun 2020-2021, sebagai pengganti ujian nasional, jadi kelas 12 besok tidak ada lagi ujian nasional, tapi diganti dengan AKM atau Assessment Kompetensi Minimal. Itu dilaksanakan atau diikuti oleh Ananda kelas 11. Okay. Insya Allah sesuai dengan kalendernya yang sudah diedarkan oleh Kementerian, bahwa AKM itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 2021. Nah, jadi kemarin mungkin Ananda sudah pernah ikut uji cobanya AKM ini. Nah, untuk ujian sekolah, untuk Ananda kelas 12, tidak ada ujian nasional, tapi ujian sekolah nanti terdiri dari ujian praktek di dalamnya, kemudian ada ujian tulis. Ujian tulis. Nah, insya Allah akan diikuti oleh seluruh siswa kelas 12 dan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai dengan 20 April 2021. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan informasi penilaian, jadi betul-betul untuk diperhatikan dan kami mohonnya untuk memberikan pendampingan, motivasi, dan dukungan kepada Ananda dalam proses pembelajarannya. Karena nanti presensi juga akan kita tentukan sebagai penentu juga dalam rangka untuk kegiatan PTS, PAS maupun PAT itu. Itu mungkin informasi terkait dengan evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, next mungkin Bu Dian. Nah, Bapak Ibu yang terakhir kami sampaikan terkait dengan program ekstrakurikuler. Untuk program ekstrakurikuler di SMA kita ini cukup banyak sebetulnya. Itu ada 14 mata ekstrakurikuler, ya baik ekstrakurikuler pilihan maupun ekstrakurikuler wajib. Nah, namun dikarenakan masih kondisi pandemi, ya kemarin juga Gubernur DIY sudah memberikan surat keputusan bahwa untuk tanggap darurat diperpanjang tanggal 1 September sampai dengan 30 September begitu.
Nah, jadi kita juga diminta untuk mempersiapkan 1 semester terkait dengan pembelajaran daring. Nah, untuk program ekstrakurikuler belum bisa kita lakukan, akan tetapi untuk program kepanduan, karena itu adalah ekstrakurikuler wajib, itu kepanduan itu adalah ekstrakurikuler kita adalah Hizbul Waton. Maka bagi Ananda kelas 10 dan 11, karena ini wajib, insya Allah akan kita laksanakan setelah PTS secara virtual terkait dengan ekstrakurikuler HW. Nah, untuk materi kita sudah diberikan oleh Kuarda atau Kuartir Daerah Hizbul Waton PDM Kota Yogyakarta. Insya Allah untuk kegiatan ekstrakurikuler wajib tetap akan kita laksanakan pasca PTS penilaian tengah semester insya Allah di bulan Oktober secara virtual. Untuk ekstrakurikuler yang lain mungkin belum dapat kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu informasi-informasi dari sekolah yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua wali siswa dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan informasi kami yang pertama ini sudah dapat memberikan gambaran sekilas bagaimana terkait dengan program atau kegiatan persekolahan kita. Dan sekali lagi kami tetap mohon dukungan dari orang tua untuk tetap mendampingi dan memotivasi Ananda. Insya Allah kami dari sekolah juga akan selalu memberikan apa yang menjadi hak Ananda, ya, menjadi kewajiban kami, insya Allah akan kami penuhi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahil hidayah wa taufiq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.